Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa bihi wa ilaihi qala bismillahirrahmanirrahim. Al-jam'u bainas salataini. Asbabul jam'i thalathatun. As-safaru taqdiman wa ta'khiran. Thaniyan al-mataru taqdiman faqat. Al-maradu thalithan al-maradu taqdiman wa ta'khiran. Ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah setahun kita enggak ketemu, Pak ya. Alhamdulillah kita udah dipertemuan kembali setelah setahun kita berpisah. Yaitu kita sekarang berada di tahun 2025. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin ya. Iman kita tambah meningkat, ketakwaan kita juga tambah sempurna, dan mudah-mudahan tambah getol ibadah kita, amin. Sampai husnul khatimah, amin. Baik hadirin, malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih membahas tentang sholat musafir, ya. Cara-cara sholat bagi orang yang bepergian, musafir. Ya. Sudah dibahas sebelumnya. Di dalam melaksanakan sholat sebagai musafir itu ada yang disebut dikerjakan di jamak. Dalam satu waktu dikerjakan dua waktu sholat, yaitu seperti zuhur, ma'asar. Dikerjakannya di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Kalau dikerjakannya di waktu asar, zuhurnya dikerjakan di waktu asar, maka dinamakan jamak takhir. Begitu juga maghrib dengan isya. Ya. Nah di sini akan kita bahas secara rinci. Al-jam'u bainas salataini, menjamak dua waktu sholat dikerjakan di dalam satu waktu. Asbabul jam'i thalathatun, sebab orang mengerjakan sholat dibolehkan, ya, mengerjakan sholat itu di jamak, sebabnya ada tiga. Yang pertama as-safaru, yaitu apabila orang itu statusnya sebagai musafir. Nah kemarin kita sudah dibahas pergiannya, syarat-syaratnya di jamak dan di qasar sholatnya. Di antaranya adalah jaraknya tidak kurang dari 82 kilo. Jarak antara rumahnya dengan tujuan yang didatangi itu. Yang kedua, niatnya tidak untuk maksiat gitu. Di antaranya itu. Sebab karena bepergian ini maka boleh dikerjakan jamak itu takdiman wa ta'khiran. Boleh pilih mau dikerjakan jamak takdim atau jamak takhir. Artinya kalau sholat asar dikerjakan di waktu zuhur boleh. Atau sholat zuhur dikerjakan di waktu asar juga boleh gitu. Boleh pilih. Kalau sebabnya musafir. Yang kedua al-mataru, sebabnya karena hujan. Sebagaimana dikatakan orang boleh menjamak sholatnya karena turun hujan. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah istiqomah gitu, sudah rutin, sudah biasa kalau mengerjakan sholat asarnya itu dikerjakan dengan berjamaah. Adanya di masjid tentunya, biasanya gitu.
tapi rumahnya jauh dan jalanan masih becek gitulah. Turun hujan pada waktu zuhur, dia di masjid, udah di masjid, maka nanti khawatir kalau sholat asar itu karena hujan tadi tidak bisa datang lagi ke tempat sholat berjamaahnya, maka sholat asarnya boleh dikerjakan di waktu zuhur, dijamak dengan sholat zuhur, namanya jamak takdim ya. Karena menyelamatkan waktu sholat jamaah asar itu. Jadi daripada tidak sholat berjamaah, karena habis sholat zuhur kan dia pulang, sementara hujan, becek, jalannya debel segala macam, pokoknya banyak masakohnya. Maka diberi keringanan walaupun tidak musafir, sebab turun hujan. Ketika itu zuhurnya itu atau asarnya itu supaya selamat daripada dikerjakan secara berjamaah. Demi untuk sholat berjamaah asar, maka asar itu boleh ditarik ke zuhur. Syaratnya berjamaah tapi bukan sendiri-sendiri gitu ya. Gitu. Jadi sebab karena turun hujan ya. Yang ketiga al-maradu, yaitu sebab karena sakit. Nah, nanti ada keterangan sakit yang bagaimana yang boleh mengqashar atau menjamak sholat itu. Masailu fil jam'i, permasalahan yang terkait dengan sholat di jamak. Ayyuhuma abdalu, al-jam'u am tarkuhu. Pertanyaan gitu. Karena di antara dua itu yang abdal, di jamak atau tidak di jamak, tarkuhu ya. Kalau sudah memenuhi syarat boleh menjamak, terus dia boleh menentukan mau di jamak apa enggak gitu.